Pergi ke pasar di waktu malam, membeli jeruk dan juga nanas. Siapa semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa bi ni'mati biladi Indonesia barakah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syubanul yawm rijalullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan generasi muda sebagai generasi penerus suatu bangsa yang tak terkecuali bangsa Indonesia yang tercinta. Tak lupa selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, nabi yang hebat, pemberantas yang jahat, anti maksiat, yaitu habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga yang mulia, sahabat yang setia dalam suka maupun duka, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alimin ulama, yang saya hormati para kiai, yang saya hormati para ustadz, yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Mitololong Putra maupun putrinya beserta staf jajaran kepengurusan dari atasan sampai bawahannya. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Tri Ananda Kurniawan, perwakilan dari zona barat Santri Putra. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah di acara yang penuh barokah ini saya akan sedikit membahas tentang pentingnya menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Hadis ini menjelaskan dengan tegas bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim yang telah balik. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu din atau ilmu agama. Ilmu yang membahas tentang akidah, akhlak, pengetahuan tentang halal dan haram, atau ilmu ibadah dan hal-hal apa saja yang ia kerjakan di dunia ini. Ilmu inilah yang dimintai oleh Rasulullah SAW dalam doanya. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sudah banyak yang mengetahui tentang hal tersebut, masih banyak yang bermalas-malasan untuk belajar. Ada yang bermalas-malasan untuk pergi ke majelis-majelis ilmu, ada yang sudah di majelis ilmu namun ia tertidur atau tidak menyimak. Kenapa sekarang orang-orang termasuk santri suka malas dan berat dalam menuntut ilmu? Hal ini dikarenakan beberapa hal, yaitu satu, karena orang suka samsung, yaitu sama-sama sungkan atau sama-sama malu. Dua, yaitu karena orang suka Nokia, nek angok alias ngantuk. Ketiga, karena orang suka BlackBerry. Apa itu BlackBerry? Berkurangnya memori. Selain tiga hal tadi, kebanyakan orang-orang menjadi malas belajar karena sudah terjangkit virus kuman. Apa itu virus kuman? Kurangnya iman. Nah, biasanya kalau kita sudah terjangkit virus kuman, maka akan terjadi efek samping. Ada beberapa efek samping, yaitu yang pertama ada kudis, yaitu kurangnya disiplin. Yang kedua adanya kutil, yaitu kurang teliti. Yang ketiga adanya kurang, yaitu kurang rapi. Tentu sebagai manusia normal pasti kita ingin dong menghilangkan virus kuman tersebut. Nah, untuk menghilangkan virus kuman tersebut kita harus menggunakan jurus 3M. Apa itu jurus 3M? Yang pertama, menguras kemalasan pada diri kita. Yang kedua, memasukkan rasa malu pada diri kita untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, mengubur dalam sifat yang buruk yang ada di dalam diri kita. Nah, jika kita menerapkan
hal tadi, menerapkan jurus 3M tadi, insya Allah kita akan terhindar dari virus kuman tersebut. Hadirin sekalian, kita sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang santri, wajib hukumnya bagi kita untuk memuliakan ilmu. Mengapa? Karena dengan memuliakan ilmu, maka ilmu yang kita miliki akan menjadi ilmu yang manfaat lagi barokah. Bagaimana bisa seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau ia tidak mampu memuliakan ilmu? Dan bagaimana bisa seseorang mendapatkan kekasih idaman hati kalau ia tidak mampu memahami apa yang menjadi kesukaannya? Ibarat kalian memiliki harapan ingin mendapatkan cinta dari seorang wanita pujaan tercinta, maka kalian akan memahami apa yang menjadi kesukaannya. Nah, begitu juga dengan ilmu. Kalian harus memahami dulu apa yang dicintai oleh ilmu, apa yang disukai oleh ilmu. Nah, dalam kitab Ta'alim Muta'alim dijelaskan, apabila seseorang hendak mengambil kitab, sebaiknya kita dalam keadaan suci. Mengapa demikian? Karena ilmu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Begitu juga wudu merupakan nur cahaya. Insya Allah barang siapa yang belajar dalam keadaan mempunyai wudu, insya Allah ilmunya akan terus bertambah. Tidak hanya bertambah, ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, itulah salah satu cara untuk memuliakan ilmu. Salah satu ciri dari ilmu yang manfaat ialah bertambahnya hidayah pada diri seseorang. Maksudnya, ia akan tertunjuki kepada kebaikan dan akan senantiasa menjalankan ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Karenanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, "Man izdada ilman wa lam yajdad huda, lam yajdad minallahi illa bu'dan." Artinya, barang siapa yang bertambah ilmunya sementara hidayahnya tidak, maka ia tidak akan bertambah dekat kepada Allah, melainkan semakin jauh. Kesimpulannya, kalau seorang santri atau pelajar ingin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, maka ia harus sanggup memuliakan ilmu. Wajib hukumnya bagi kita para santri tidak boleh tidak. Karena sejatinya santri mengambil peran besar untuk memajukan bumi pertiwi, bukan sekedar pasukan bersarung yang menggaungkan resolusi jihad, tapi santri juga ikut berperan dalam menggapai Indonesia maju. Jika dulu para santri ikut berkontribusi bersama bangsa ini dalam menumpas para penjajah menggunakan senjata, maka sekarang kisahnya menjadi sangat berbeda. Santri hari ini adalah santri milenial, santri kreatif, serta santri yang percaya dengan kemampuan dirinya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khada nasibah wada'a khada. Ambil yang bagusnya dan buang yang jeleknya, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik pribadi diri saya. Saya akhiri dengan pantun. Di taman ada mawar berduri, di sebelahnya ada mikari. Saya bangga menjadi santri, karena santri adalah harapan negeri. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.